COVID-19 ini terjadi bertepatan dengan masa Prapaskah. Maka, baiklah ini kita jadikan sebagai momen yang tepat untuk merefleksikan krisis global ini dalam penderitaan Kristus. Para saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, saat ini dunia kita sedang menghadapi permasalahan global, yakni pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan duka nestapa dunia. Dunia kita sedang sakit dan menderita. Menariknya, bahwa COVID-19 ini terjadi bertepatan dengan masa Prapaskah. Maka, baiklah ini kita jadikan sebagai momen yang tepat untuk merefleksikan krisis global ini dalam penderitaan Kristus. Pertama-tama harus kita akui bahwa derita Kristus merupakan gambaran otentik solidaritas Allah yang tak terbatas atas manusia dan dunia. Sebagai orang beriman, marilah kita berani menghadapi pandemi ini dengan harapan yang besar yang disertai kebijaksanaan dan kewaspadaan. Beberapa hal ini harus kita laksanakan. Pertama, teguh dalam iman. Kita harus menghadapi COVID-19 ini dengan iman yang besar. Tetapi ingat, iman tidak pernah mengabaikan akal budi. Maka seraya mengguncang pintu surga melalui doa-doa kita untuk memohon kerahiman Allah dan kesembuhan bagi dunia serta manusia. Sebaiknya kita terbuka pada petunjuk-petunjuk klinis medis yang telah diberikan untuk menghindari kita dari bahaya terinfeksi COVID-19 ini. Yang kedua, marilah kita membangun solidaritas. Dalam situasi batas, orang cenderung mencari peruntungan dan keamanan bagi dirinya sendiri. Derita Kristus di salib mengingatkan kita bahwa hidup yang otentik adalah hidup yang dibagikan. Santo Paulus dalam Galatia 6 ayat 2 berkata, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Yang ketiga, terima dan bagikan edukasi yang benar bagi masyarakat. Di tengah pandemi COVID-19 ini, ada saja oknum-oknum, baik perorangan maupun kelompok, yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk mencari peruntungan, baik peruntungan politik maupun peruntungan ekonomi. Berbagai cara dilakukan, semisal menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita palsu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Perlu kita mencek kebenaran informasi dari sumber yang terpercaya sebelum kita mengafirmasi informasi tersebut dan kemudian kita bagikan kepada masyarakat umum. Yang keempat adalah ciptakan kedamaian dan harmonisasi dalam masyarakat. Pandemi COVID-19 merupakan ujian terhadap nasionalisme kita. Sejauh mana kita peduli terhadap sesama manusia tanpa melihat latar belakang agama, suku, dan budaya. Kedamaian dan harmonisasi kita ciptakan melalui semangat saling mendukung satu sama lain. Yang kelima, peduli pada kesehatan diri sendiri tanpa mengabaikan pentingnya kesehatan orang lain. Hari-hari ini ada berbagai petunjuk-petunjuk klinik medis yang telah diberikan oleh pemerintah dan juga oleh lembaga-lembaga gereja. Semisal, kita dianjurkan untuk menggunakan masker.
Kita dianjurkan untuk menjaga pola hidup sehat. Misalnya memakai masker, ya kan? Mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer untuk membunuh kuman. Kemudian kita diajak untuk melakukan social distancing, yakni menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Ini semua kita perlukan sebagai kewaspadaan. Pandemi COVID-19 sedang menyerang manusia dan dunia. Kita tidak perlu takut, tidak perlu panik. Segala duka nestapa, mari kita bawa di kaki salib Tuhan Yesus. Yesus satu-satunya tabib yang bisa menyembuhkan dunia kita yang sedang menderita. Baiklah kita merenungkan perkataan Santo Josemaria Escrivá tentang salib. Cintailah pengorbanan karena itu adalah sumber kehidupan rohani. Cintailah salib, yaitu pengorbanan. Cintailah sakit, sampai engkau minum seperti Kristus, hingga tetesan terakhir dari piala itu. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan memberkati dan melindungi bangsa dan negara kita.